Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Kurniawati dari kelas 11 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata pelajaran sejarah tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mulai menduduki Indonesia. Awalnya, Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara yang akan membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Namun dalam pelaksanaannya, Jepang justru menerapkan kebijakan yang sangat menekan rakyat. Berbagai kebijakan tersebut antara lain kerja paksa atau romusa, penyerahan wajib hasil panen terutama padi, pembatasan kebebasan, serta kewajiban melakukan sekere, yaitu memukul ke arah Kaisar Jepang sebagai bentuk penghormatan. Kebijakan tersebut menimbulkan penderitaan dan kemarahan rakyat, sehingga di berbagai daerah muncul perlawanan. Berikut ini adalah beberapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Yang pertama, yaitu perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terjadi pada bulan November 1942 di daerah Chot Leng, Aceh. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama dan pemimpin pesantren. Perlawanan ini terjadi karena rakyat Aceh menolak sikap Jepang yang dianggap tidak menghormati ajaran Islam serta melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat. Jepang juga mengganggu kegiatan keagamaan dan memperlakukan rakyat dengan keras. Perlawanan dilakukan secara bersenjata oleh para santri dan masyarakat sekitar. Pertempuran berlangsung sengit, namun Jepang yang memiliki persenjataan lebih lengkap akhirnya berhasil menumpas perlawanan tersebut. Tengku Abdul Jalil gugur dalam pertempuran. Meskipun demikian, perlawanan ini menunjukkan keberanian rakyat Aceh dalam mempertahankan keyakinan dan harga diri. 2. Perlawanan rakyat Singaparna. Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat terjadi pada Februari 1944 dan dipimpin oleh Ki Haji Zainal Mustafa. Penyebab utama perlawanan ini adalah kewajiban melakukan sekere yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu, rakyat juga mengalami tekanan dan pengawasan ketat dari pemerintah militer Jepang. Perlawanan dilakukan oleh para santri dan masyarakat dengan cara menyerang pasukan Jepang. Namun, karena kekuatan militer Jepang lebih besar, perlawanan ini dapat dipadamkan. Ki Haji Zainal Mustafa kemudian ditangkap dan dihukum mati oleh Jepang. Peristiwa ini menjadi simbol keteguhan ulama dalam mempertahankan prinsip keagamaan. 3. Perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu terjadi pada tahun 1944, khususnya pada bulan April hingga Juli. Perlawanan ini dipicu oleh kebijakan Jepang yang memaksa petani menyerahkan sebagian besar hasil panen padi kepada pemerintah militer. Akibat kebijakan tersebut, rakyat mengalami kelaparan dan kesulitan hidup. Selain itu, banyak penduduk yang dipaksa menjadi romusa. Perlawanan dilakukan oleh rakyat di beberapa desa dengan cara menyerang aparat Jepang. Namun karena kurangnya persenjataan dan organisasi, pemberontakan ini berhasil ditumpas. Meskipun gagal, perlawanan ini menunjukkan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan ekonomi yang merugikan. 4. Perlawanan rakyat Kalimantan. Di Kalimantan Barat, khususnya daerah Sanggau, perlawanan dilakukan oleh masyarakat Dayak yang dipimpin oleh Pangsuma pada tahun 1944 sampai 1945. Perlawanan ini terjadi karena Jepang melakukan penangkapan, penyiksaan, dan kerja paksa terhadap rakyat setempat. Banyak tokoh masyarakat yang menjadi korban kekerasan. Perlawanan dilakukan dengan sistem gerilya, memanfaatkan hutan sebagai tempat pertahanan. Meskipun akhirnya dapat ditekan oleh Jepang, perlawanan ini membuktikan bahwa rakyat di Kalimantan juga aktif menentang penjajahan. 5. Perlawanan rakyat Papua.
Di wilayah Biak, Papua, perlawanan terjadi sekitar tahun 1943. Salah satu tokoh yang dikenal dalam perlawanan ini adalah Lukas Promkon. Perlawanan muncul akibat kekerasan dan kerja paksa yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Papua. Kondisi kehidupan masyarakat menjadi sangat berat. Perlawanan dilakukan secara gerilya dan bersifat lokal, walaupun menghadapi keterbatasan senjata dan perlengkapan. Rakyat Papua tetap menunjukkan semangat perjuangan melawan penjajahan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu perlawanan peta di Blitar. Perlawanan peta di Blitar terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 dan dipimpin oleh Supriyadi. Peta atau Pembela Tanah Air adalah organisasi militer bentukan Jepang. Namun, dalam perkembangannya, sebagian anggota PETA tidak setuju dengan tindakan Jepang yang menindas rakyat. Perlawanan dilakukan dengan menyerang markas Jepang di Blitar. Namun, pemberontakan ini gagal karena kurangnya koordinasi dan persiapan. Banyak anggota PETA ditangkap dan dihukum. Supriyadi sendiri menghilang dan tidak diketahui nasibnya hingga kini. Peristiwa ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan sudah tumbuh bahkan di kalangan tentara bentukan Jepang. Baik, dari berbagai perlawanan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 membawa penderitaan bagi rakyat. Kebijakan kerja paksa, penyerahan hasil panen, dan tekanan terhadap kehidupan beragama menjadi penyebab utama munculnya perlawanan di berbagai daerah. Meskipun sebagian besar perlawanan tersebut berhasil dipadamkan, semangat perjuangan rakyat tidak pernah padam. Perlawanan-perlawanan inilah yang menjadi salah satu faktor penting tumbuhnya kesadaran nasionalisme dan memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.